Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Sondak dengan NIM 211040300045 dari kelas PAUD B. Di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Ada beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh, yang pertama percaya kepada Tuhan dan toleransi. Yang kedua gotong royong. Yang ketiga musyawarah. Yang keempat solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Ada beberapa masalah yang timbul dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Yang kedua, masalah korupsi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Yang keenam, masalah narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang kedelapan, masalah terorisme. Selanjutnya yaitu alasan diperlukannya Pancasila di bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa. Yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima Pancasila sebagai perjanjian luhur. Selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa pemerintah Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, pada masa pemerintah era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua yaitu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Berikutnya yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Yang keempat, betapa lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, betapa ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Baiklah,
Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.